Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengupas tentang teks berita. Sebelum lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu berita? Pasti tidak asing lagi bukan dengan kata tersebut? Berikut merupakan contoh-contoh berita. Jadi, berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kemudian, fungsi dan ciri teks berita. Fungsi berita adalah menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting yang layak dan berfungsi untuk mengetahui informasi. Kemudian, ciri daripada teks berita yaitu bersifat faktual dan aktual, bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Kemudian juga bersifat objektif, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Lalu, terdapat unsur-unsur berita. Kalian tahu apa saja unsur-unsur berita itu? Unsur-unsur berita terbagi menjadi 5, yaitu what atau apa, who atau siapa, where atau di mana, why atau mengapa, dan how bagaimana, atau biasanya disebut dengan atau disingkat dengan adik Simba. Pembahasan selanjutnya adalah tentang struktur teks berita. Ada 3 bagian struktur teks berita, yaitu meliputi: pertama, kepala atau teras berita. Kepala atau teras berita yaitu berisi pokok atau inti berita tersebut. Kemudian yang kedua, badan berita. Badan berita adalah berisi informasi yang menjelaskan berita. Dan yang ketiga merupakan ekor berita atau bagian terakhir berita yang menampilkan informasi tambahan dan memengaruhi isi teks berita secara keseluruhan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks berita. Pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kemudian B, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Kemudian penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Kemudian C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Kemudian yang keempat atau D, yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Sebagai contoh yaitu kalimat warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kemudian E,
Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Sebagai contoh, misal, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Sebagai contoh, misal, itu lokasinya masuk perkampungan, jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jiang, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan oleh Dendi. Nah, kalian sudah tidak bertanya-tanya lagi bukan terkait apa yang ada di dalam teks berita? Nah, sekian dan sampai jumpa. Tetap semangat belajar.